Assalamualaikum Syederalun. Kerajaan Pedir digambarkan sebagai daerah daratan rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya yang makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi sebelah timur dengan Kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal, mereka menyebut Pidi sebagai Pedir, sedangkan dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya, orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata Pidi seperti yang kita ucapkan. Dalam catatan pelayat Tiongkok itu disebutkan bahwa kerajaan Pedir luasnya sekitar 100 kali 200 mil atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan. Menurut Muhammad Yunus Jamil, suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon-Khamir yang datang dari Asia Tenggara, yakni dari negeri Champa. Suku Mon-Khamir ini datang ke Poli beberapa abad sebelum Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Syahir Pauli yang kemudian dikenal sebagai Syahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetapkan di kawasan itu atau di Pidi, Syahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Buddha Mahayana atau Himayana. Oleh Muhammad Yunus Jamil, diyakini dari agama itu kemudian masuk pengaruh Hindu. Lama-kelamaan, kerajaan Sama Indra pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti pecahnya kerajaan Indrapurwa atau Lamuri menjadi kerajaan Indrapuri, kerajaan Indraparta, kerajaan Indrapurwa, dan Indrajaya yang dikenal sebagai kerajaan Panteri atau Kantoli di Lok Sedu. Kala itu, kerajaan Sama Indra menjadi saingan kerajaan Indrapurba atau disebut dengan kerajaan Lamuri di sebelah barat dan kerajaan Plakpling atau kerajaan Pancawarna di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang sangat berat di kala itu. Pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam. Setelah kerajaan itu diserang oleh kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Masyur Shah tahun 1354 sampai tahun 1408 Masehi. Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran Hindu dan Buddha di daerah tersebut. Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya adalah Sultan Mahmud II Alaiddin Johansyah mengangkat Raja Hussein Shah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama-kelamaan berubah menjadi Pidi yang seperti yang kita kenal sekarang. Meski sebagai kerajaan otonom di bawah kerajaan Aceh Darussalam, peranan Raja Negeri Pidi tetap diperhitungkan. Malah, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tidak memberi cap kelante atau stempel halilintar sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidi. Maharaja Pidi beserta Ule Balangshi dalam kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan Balai Rakyat negeri masing-masing. Menurut Prof. Daniel Chorit Edgeworth Holt dari Inggris, dalam bukunya A History of Southeast Asia, menggambarkan Pidi sebagai sebuah negeri yang maju pada akhir abad ke-15. Hal itu berdasarkan catatan seorang pelawat Portugal.
Ludovico di Vardema yang pernah singgah di Pidi pada akhir abad ke-15. Dalam catatan Vardema, sebagaimana dikutip Muhammad Said, pengarang buku Aceh Sepanjang Abad, dalam wajah Aceh yang lintasan sejarah, pada abad tersebut, Pedir yang masih disebut sebagai negeri Pedir merupakan sebuah negeri maju yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18-20 kapal asing untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok Cina. Dari Pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat Pidi dalam jumlah besar. Karena itu pula banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke Pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu sangat meningkat. Bahkan, Vardema menggambarkan di sebuah jalan dekat Pelabuhan Pedir terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. Vardema oleh Muhammad Said disebutkan sama seperti Snok Hogreje yang Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentang dunia muslim. Sebelum ke Pedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekah. Sesuatu yang kemudian juga dilakukan oleh Snot Hallgroje dari Belanda. Tapi Snot lebih terkenal ketimbang Vardema karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya, Vardema mengatakan takjub terhadap negeri Pedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik. Itulah sedikit singkatan sejarah asal-usul Kerajaan Pidi atau Pedir Provinsi Aceh. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.